Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, keadaan sehat ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, sudah hampir 1 bulan tidak mengupload video. Tapi di dalam video kali ini kita akan membahas apa aja sih fitur-fitur terbaru yang ada di dalam iOS 15. Tentunya buat teman-teman yang sudah update iOS 15 dari iOS 14.8. Nah, kali ini Apple langsung lompat ya, tidak ada iOS 14.9 dan langsung lompat ke iOS 15. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki notifikasi bahwa ada update software atau sudah ada update iOS, mungkin teman-teman bisa langsung update saja. Buat teman-teman yang memang pengen menikmati fitur-fitur yang terbaru dari Apple ya, yaitu di iOS 15 ini banyak sekali fitur-fitur yang baru. Tapi di dalam video ini saya akan memberikan 5 fitur yang bisa teman-teman lihat yang ada di iOS 15. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kasih dulu like-nya untuk video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kasih komentar kalian kalau kalian juga punya pertanyaan yang mungkin bisa kalian sharing di video ini di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, buat teman-teman yang kemarin sudah bisa update iOS 15 ya di iPhone, kalian bisa nikmati fitur itu. Dan kali ini iPhone yang saya gunakan adalah iPhone 12, tapi untuk kalian yang mau menikmati iOS 15 itu sudah bisa diupdate iOS kalian ya. Dari iPhone yang series paling rendah adalah iPhone 6s ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau update iOS, kalian bisa segera menikmati fitur-fitur yang ada di iOS 15. Oke, untuk fitur yang pertama yang kita bisa nikmati adalah fitur live photo ya, yang dimana kalau misalnya kalian foto, nah di dalam foto kalian di situ banyak sekali teks yang ingin kalian ambil ya. Ini cocok sekali buat kalian yang misalnya foto spanduk atau memfoto apa yang ada kontaknya misalnya di jalan gitu ya. Nah ini bisa kalian copy seperti ini, lalu kalian bisa pindahkan ke notes ya. Bisa kalian pindahkan ke Word atau ke Notes ya. Di sini saya akan pindahkan ke Notes seperti ini. Nah, itu sudah langsung bisa dipindahkan seperti ini. Jadi dengan mudah tanpa harus kita repot gitu ya, teman-teman, kita bisa langsung pindahkan foto ke dalam Notes ataupun Word ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita screenshot gitu ya. Misalnya ini saya sedang di YouTube, aplikasi YouTube, lalu saya misalnya screenshot untuk bagian channel. Nah, salah satu channel, dan dimana di dalam channel ini juga ada fotonya gitu ya, ada teksnya gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah bisa? Masih bisa teman-teman. Jadi ini salah satu fitur yang menurut saya sih oke banget ya. Jadi misalnya kalian mau ambil salah satu teksnya, dan di sini kalian tinggal copy, masuk ke notes, dan kalian bisa memindahkan teks ke dalam notes-nya seperti ini teman-teman. Nah ini akan sangat-sangat mempermudah kita ketika kita sedang memfoto sesuatu di jalan dan kita buru-buru untuk ambil kontak yang ada di dalam spanduk. Itu bisa langsung kita pindahkan ke dalam kontak kita, atau kita mau pindahkan ke notes dulu juga bisa ya teman-teman. Nah ini salah satu fitur yang baru di iOS 15. Selain itu teman-teman, kalian bisa melihat di segi notifikasi. Nah, untuk di iOS 15 di sini, untuk notifikasi itu barnya mungkin menurut saya ini lebih besar daripada iOS yang sebelumnya. Dan di sini kalian bisa lihat apa isi notifikasi-notifikasi yang kalian terima. Ini adalah salah satu fitur iOS 15 juga yang baru, dimana yang sebelumnya itu fiturnya itu tidak selebar ini ya untuk bar notifikasinya, teman-teman. Oke, fitur yang selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk kolom Safari ya. Teman-teman bisa lihat di Safari, dan di sini banyak sekali fitur-fitur yang baru. Kalian bisa masukkan di edit ya. Kalian bisa masukkan di sini ada background image, kemudian juga ada settingan-settingan yang baru yang bisa kalian nikmati di Safari untuk di iPhone kalian. Kemudian kalian juga bisa dengan mudah gitu ya menggeser tab hanya dengan menggeser-gesernya saja teman-teman, seperti menggeser foto ya menurut saya ya. Dan yang paling menarik juga menurut saya di sini adalah untuk bar address ya, atau alamat untuk website yang akan kita tuju. Di sini ada di bawah ya, sebelumnya ada di atas, sekarang ada di bawah. Ini menurut saya cukup estetik ya, dan sangat mudah sekali
kalau misalnya kita mau operasikan bersama-sama dengan banyak tab gitu ya. Dan banyak sekali fitur yang mungkin jadi lebih mudah di Safari, dan selain itu tampilannya juga jadi lebih menarik ya untuk Safari yang ada di iPhone kita. Oke, di fitur selanjutnya juga kita bisa membuka kolom search ya dengan mudah teman-teman, tanpa harus masuk ke dalamnya. Jadi di sini kalian bisa mudah sekali masuk gitu ya ke dalam kolom search hanya dengan langsung menggeser ke bagian bawah saja seperti ini. Jadi tanpa harus membuka kunci dulu gitu ya teman-teman. Jadi kalian langsung bisa tinggal tarik, di mana fitur ini sebelumnya kalian harus masuk dulu ke dalam home screen, baru kalian bisa tarik ke bawah untuk masuk ke kolom search. Tapi di sini untuk spotlight search-nya kalian sudah tinggal langsung tarik saja seperti ini, dan ini sangat memudahkan. Kalian nggak perlu masuk ke dalam home screen kalian. Oke, kita masuk ke fitur selanjutnya. Fitur yang lainnya yang juga menarik di sini adalah fitur yang ada di control center ya teman-teman. Jadi sekarang ini sebenarnya adalah fitur pengembangan dari Do Not Disturb ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengatur settingan Do Not Disturb di sini dengan berdasarkan kategori kegiatan yang sedang kalian kerjakan. Misalnya dengan sekarang saat ini kalian sedang ingin mengaktifkan Do Not Disturb-nya di bagian work. Nah, ini kalian bisa aktifkan sesuai dengan waktu yang kalian inginkan, misalnya 1 jam ya, atau sampai malam gitu ya, atau until I have this location ya, sampai di rumah gitu ya. Atau kalian nanti sampai di rumah baru fitur Do Not Disturb untuk bagian work ini bisa mati ya, atau berhenti ya teman-teman. Dan kalian bisa setting di sini teman-teman, siapa saja orang-orang yang bisa menghubungi kalian ketika fitur ini menyala. Di sini misalnya kalian bisa atur, kalau saya di sini mengatur untuk istri saya misalnya ketika saya mengaktifkan fitur ini, atau misalnya kalian juga bisa masukkan teman-teman kalian yang ada di kontak seperti ini supaya jadi lebih mudah gitu ya. Dan hanya orang-orang tersebutlah yang bisa menghubungi kalian pada saat fitur ini dinyalakan. Lalu aplikasi apa saja yang ingin kalian aktifkan ketika menggunakan fitur Do Not Disturb untuk option work seperti itu, kalian bisa atur ya teman-teman. Misalnya kalian hanya mau diganggu ketika ada WhatsApp saja atau ada note saja, kalian bisa atur, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa muncul notifikasinya atau bisa masuk ke dalam kolom notifikasi pada saat fitur Do Not Disturb ini menyala seperti itu. Kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini adalah fitur yang menarik ya menurut saya ya, untuk untuk control center yang sangat mempermudah kita gitu ya. Atau ketika kalian tidak ingin menggunakannya, kalian juga bisa mematikannya seperti itu, supaya semua aplikasi yang bisa memunculkan notifikasi bisa tetap masuk di iPhone kita. Oke, itu dia teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di iOS 15 yang mungkin bisa saya infokan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu informasi yang menarik buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang juga ingin update ke iOS 15, ini bisa menjadikan satu referensi supaya kalian lebih mudah memahami fitur-fitur yang tersedia di iOS 15. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.